rasa penasaran. Edwin dan Elvin sedang bersenang-senang di ruangan lain sambil mencari jalan keluar dari rumah hantu tersebut. Sedangkan Camilla masih ketakutan setengah mati. Eliana dan Morgan masih mencari keberadaan Camilla. Teriakannya masih saja terdengar karena para aktor yang berperan sebagai hantu semakin sengaja menakuti dirinya setiap Camilla masuk ruangan lain. Eliana masih saja mencari keberadaan Camilla yang berpindah-pindah tempat. Morgan pun mengejar Eliana yang berlari dengan cepat sambil memanggil Edwin dan Elvin. Camilla sungguh tak berguna. Dia tidak akan maafkan Camilla jika terjadi sesuatu pada kedua putranya. Edwin, Elvin, Eliana berteriak memanggil si kembar. Eliana, tunggu. Morgan masih mengejar. Seharusnya dia tidak mempercayakan Edwin dan Elvin pada Camilla. Pergi kalian, dasar hantu-hantu jelek. Ketakutan Camilla tentunya membuat para aktor yang berperan sebagai hantu di rumah hantu tersebut semakin sengaja sehingga membuat Camilla ketakutan dan berteriak histeris. Morgan, tolong aku takut. Mendengar teriakan Camilla membuat Morgan ketakutan. Dia benar-benar kesal karena Camilla semakin memalukan. Eliana kembali memanggil kedua putranya. Dia harap mereka tidak tersesat. Eliana berpindah dari ruangan satu ke ruangan lain sampai akhirnya Eliana dan Morgan bertemu dengan Edwin dan Elvin. Kedua anak itu pura-pura menangis di sisi ruangan dan pura-pura takut. Tentunya mereka berpura-pura demikian setelah mendengar Eliana yang memanggil dan melihat Eliana juga ayah mereka masuk ke dalam ruangan. Edwin, Elvin, Eliana kembali memanggil. Mommy, Daddy. Mereka berlari ke arah ibu dan ayah mereka sambil menangis. Apa kalian baik-baik saja? Tanya Eliana yang mengkhawatirkan keadaan si kembar. Kami takut, Mommy. Mereka menangis dengan keras sambil memeluk kedua kaki Eliana. Kami mau keluar, rengek Edwin. Auntie jahat, meninggalkan kami berdua, rengek Elvin pula. Apa terjadi? Tanya ayah mereka. Kami sedang melihat sesuatu, tapi tiba-tiba saja Auntie berlari pergi sambil berteriak karena sebuah boneka menakutkan muncul tiba-tiba. Jelas Edwin. Apakah benar? Morgan tidak menyangka Camilla meninggalkan kedua putranya akibat takut. Benar, Dad. Kami mengejar Auntie yang ketakutan, tapi dia terus berlari sehingga kami tersesat, ucap Elvin pula. Camilla, awas dia. Morgan tampak marah. Tidak seharusnya dia meninggalkan kedua putranya pada kasihnya penakut itu. Kami takut, Mom. Rengek si kembar sambil menangis. Tentu saja itu drama yang mereka mainkan, bahkan tangisan mereka hanya tangisan yang dibuat-buat. Ayah, keluar dari sini. Eliana menggendong Edwin. Dia hendak menggendong si cengeng yang masih menangis. Namun Morgan sudah menggendongnya terlebih dahulu. Ayo pergi. Morgan melangkah lebih dulu untuk keluar dari rumah hantu tersebut. Suara Camilla sudah tidak terdengar. Mungkin saja dia sudah keluar dari rumah hantu tersebut, namun tidak ada yang peduli. Morgan benar-benar kecewa pada sang kasih yang sudah meninggalkan kedua putranya di tempat gelap yang pastinya sangat menakutkan bagi anak-anak. Walau Edwin dan Elvin nakal, tapi mereka tetaplah anak-anak. Tangisan Edwin dan Elvin sudah tidak terdengar lagi. Mereka sangat senang karena rencana mereka berjalan lancar. Sekarang mereka akan bermain hanya dengan ayah dan ibu mereka saja, tanpa ada penyihir yang tidak mereka sukai. Setelah mereka melewati beberapa ruangan dan melewati beberapa hantu yang mengerikan, akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluarnya. Eliana tampak lega, namun Camilla yang mereka sangka sudah berada di luar tidak terlihat sama sekali. Ayo Dad, kita main yang lain, ajak Edwin. Aku ingin naik biang lala, teriak Elvin. Kita harus menunggu Auntie Camilla lebih dulu. Bagaimana kalau dia masih di dalam? Ucap Eliana. Mungkin Auntie sudah pulang karena takut, ucap Elvin.
yang diturunkan oleh ayahnya. Benar, kami mendengar suara teriakan Onti di dalam. Mungkin Onti sudah keluar dari tadi karena takut. Morgan memandangi kedua putranya dengan tatapan curiga. Jangan katakan jika mereka berdua yang telah membuat Camilla seperti itu. Apa ini ulah kalian? Tanya Morgan curiga. Tidak, kenapa dia menuduh kami? Alvin dan Edwin bersembunyi di belakang kaki Eliana. Benar, kalian tidak melakukan apapun. Kenapa kau menuduh mereka? Eliana tampak tidak senang karena Morgan menuduh kedua putranya yang telah melakukan hal itu. Aku tidak menuduh, aku curiga saja. Apa bedanya? Eliana benar-benar kesal dengan sikap seorang ayah yang lebih mementingkan kasihnya daripada kedua putranya. Ayo, ikut dengan Mommy, kita naik biang lala bertiga. Ajak Eliana dengan perasaan kesal. Daddy jahat, teriak kedua putranya sehingga membuat Morgan menjadi pusat perhatian. Hei, bukan seperti itu. Kenapa jadi kau yang marah? Morgan berlari mengejar mereka yang sudah melangkah pergi, meninggalkan dirinya. Eliana membawa si kembar menuju biang lala karena mereka ingin menaiki wahana tersebut. Morgan pun mengikuti mereka. Dia tidak tahu jika Camilla dibawa keluar dalam keadaan pingsan oleh beberapa orang. Akibat rasa takut yang teramat sangat, Camilla akhirnya tumbang dan tidak sadarkan diri. Edwin dan Alvin tidak mau memandangi ayah mereka yang berusaha membujuk. Si kembar tampak merajuk dan kesal. Eliana juga kesal. Tapi dia benar-benar marah dengan sikap Morgan yang menyalahkan anaknya sendiri. Ayolah, Daddy minta maaf, ucap Morgan. Saat itu mereka di biang lala. Tidak mau, Daddy jahat. Daddy keluar sana, kami tidak mau lawan Daddy. Lihat Edwin. Keluar, Dad. Kami mau dengan Mami saja. Daddy pergi cari penyihir itu, karena Daddy lebih percaya, lebih menyayanginya. Alvin pun tidak mau kalah. Oke, baiklah. Daddy emang salah. Tidak seharusnya Daddy menuduh kalian berdua. Maafkan Daddy. Kali ini dia harus membujuk kedua putranya baik-baik agar putranya tidak marah. Bisa gawat jika sampai putranya kembali melarikan diri dengan wanita asing itu. Apa Daddy akan membela penyihir itu lagi? Tanya Alvin. Tidak, Daddy tidak akan melakukannya lagi, jawab Morgan. Apa Daddy tidak akan bertemu dengannya lagi? Morgan diam, tidak menjawab. Tatapan matanya justru jatuh pada Eliana. Eliana sangat heran. Dia hanya pendengar saja, tapi kenapa pria itu menatapnya seperti itu? Kenapa kau memandangnya aku seperti itu? Tidak mungkin kau butuh persetujuanku untuk menjawab keinginan kedua putramu, bukan? Tanya Eliana dengan sinis. Bukan begitu. Morgan beranjak dan duduk di sisi Eliana. Tentunya hal itu membuat Eliana terkejut, sehingga membuat Eliana menggeser duduknya dengan terburu-buru. Morgan tidak melepaskan pandangan dari Eliana. Entah kenapa dia jadi penasaran. Semua terjadi karena insiden yang tidak terduga dalam rumah hantu. Eliana benar-benar tidak nyaman. Dia segera pindah ke sisi lain dengan terburu-buru. Apa yang sedang dilakukan oleh pria aneh itu? Mendadak, suasana menjadi sunyi. Eliana memandangi pemandangan dari atas biang lala, begitu juga dengan si kembar. Mereka bersorak dengan terdengar heboh, namun si kembar melirik ke arah ayah mereka sesekali. Morgan masih memandangi Eliana. Jujur saja, dia semakin ingin tahu. Rasa penasaran yang dia rasakan bahkan semakin besar. Edwin dan Alvin saling pandang. Tiba-tiba mereka memiliki delicik. Mereka menganggap ayah mereka menyukai Eliana, karena ayah mereka tidak juga melepaskan pandangan mereka dari Eliana. Sepertinya sekarang mereka memiliki misi untuk menyatukan ayah dan ibu mereka. Nakal, Camilla terbangun dari pingsannya di sebuah ruangan yang tampak asing. Seorang perawat berada di sana untuk menjaganya. Camilla masih mencari tahu apa yang telah terjadi dengannya sehingga dia bisa berakhir di tempat itu. Dia tampak diam cukup lama, namun pada akhirnya dia tahu
jika dia baru saja di rumah hantu. Anak-anak nakal sialan, umpat Camilla seraya bangun dari tidurnya. Hati-hati Nyonya, kau baru saja pingsan, ucap sang perawat yang dalam ruangan itu. Nyonya, Nyonya, apa aku sudah seperti seorang nyonya? Teriak Camilla kesal. Camilla segera beranjak dan keluar dari ruangan itu. Dia tidak peduli sang perawat masih mencegah. Ternyata dia masih berada di taman bermain. Anak-anak nakal yang benar-benar harus diberi pelajaran. Tapi dia tahu, kedua anak itu pasti sudah menipu ayah mereka. Tidak akan dibiarkan sekalipun Morgan akan memarahi dirinya nanti, gara-gara kedua anak nakal itu. Camilla mencoba menghubungi Morgan. Dia rasa mereka masih taman bermain. Dia akan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Namun sayangnya Morgan tidak mau menjawab panggilan darinya. Dia dan kedua putranya, juga Eliana, sudah tidak berada di taman bermain lagi. Morgan mengajak mereka untuk pergi makan malam setelah selesai dari wahana biang lala. Eliana melangkah agak jauh dari Morgan. Dia bahkan berjalan di belakang pria itu karena dia merasa Morgan menatapnya dengan tatapan tidak menyenangkan. Entah kenapa, pria itu melihatnya dengan tatapan mencurigakan yang tidak dia senang sama sekali. Sepertinya dia harus pergi dari mereka. Lagi pula, dia tidak boleh membuang waktunya begitu banyak dan melupakan tujuannya. Akan dia utarakan saat makan. Semoga saja Edwin dan Elvin mengizinkan dirinya pergi, sehingga dia fokus mencari Ray atau Grace yang tidak tahu di mana. Dia bahkan tidak tahu mereka masih hidup atau tidak mengingat mereka berdua sudah tua. Sebuah restoran yang di sebuah hotel mewah menjadi tujuan. Dari sana mereka bisa memandangi indahnya kota Paris pada malam hari. Menara Eiffel terlihat indah dari restoran tersebut. Edwin dan Elvin menarik Eliana dan mengajaknya untuk melihat pemandangan kota tersebut. Mereka yang bersemangat. Tidak saja ibu mereka yang diajak, ayah mereka pun tidak luput dari ajakan mereka. Morgan tampak enggan, tapi dia tidak bisa menolak dan pada akhirnya dia pun berdiri di sisi Eliana untuk melihat pemandangan kota. Sedangkan Edwin dan Elvin di sisi lain dan terdengar begitu heboh. Rasanya jadi aneh. Jika bersama dengan kekasih, mungkin akan terasa romantis. Namun yang di sampingnya saat ini bukanlah kekasihnya. Morgan melirik ke arah Eliana. Wanita itu tampak termenung seperti memikirkan sesuatu. Memang, yang sedang dia pikirkan saat ini adalah kedua putranya. Di kota Paris yang begitu luas, di mana dia harus mencari mereka? Kemungkinan si tuan muda itu sudah pindah pun sangatlah besar. Itu bisa saja terjadi karena dia tidak bisa menemukan keberadaan Ray dan Grace. Apa yang kau pikirkan? Tanya Morgan basa-basi. Tidak ada. Setelah ini, aku rasa aku harus pergi. Kenapa? Apa kau tidak senang tinggal bersama kami? Bukan begitu. Aku tidak bisa terlalu lama karena ada urusan yang harus kulakukan. Eliana sedikit bergeser karena dia merasa tidak nyaman. Mereka tidak akan mengizinkanmu pergi. Kau tahu itu bukan? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka? Eliana melihat ke arah Edwin dan Elvin. Perasaan iba memenuhi hatinya. Sungguh, dia tidak tega pada kedua anak itu. Meninggal saat melahirkan mereka. Dusta Morgan. Benarkah? Rasa iba kembali dirasakan. Ternyata nasib Edwin dan Elvin tidak jauh berbeda dengan kedua putranya yang tidak merasakan kasih sayang seorang ibu setelah dilahirkan. Iya, sebab itu merindukan sosok ibu mereka. Jadi ku harap kau tidak pergi meninggalkan mereka begitu cepat. Pinta Morgan. Eliana masih memandangi Edwin dan Elvin. Napas berat pun dihembuskan. Dia tahu mereka tidak akan mengizinkan dia pergi, tapi dia benar-benar tidak bisa terlalu lama untuk tinggal dengan mereka. Aku akan hidup mereka nanti, ucap Eliana, seraya melangkah mendekati Edwin dan Elvin. Boy, apa sudah selesai? Kalian belum makan, ucapnya. Mommy, kemarilah.
teriak Elvin. Eliana mendekati mereka sambil tersenyum, sedangkan Morgan mengikutinya dari belakang. Edwin menarik tangan ibunya untuk mendekat, sedangkan Elvin menarik tangan ayahnya untuk mendekat. Si kembar bahkan minta digendong oleh Morgan dan Eliana. "Apa kalian senang hari ini?" tanya Morgan. "Tentu saja, Dad. Untuk pertama kali kami sangat senang, karena kami seperti memiliki Mommy," ucap Elvin. "Benar, Dad. Kami tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya," ucap Edwin. "Bagus. Kau dengar? Jadi jangan tinggalkan mereka dan tinggallah bersama kami untuk beberapa saat," pinta Morgan pada Eliana. "Kenapa? Apa Mami mau pergi?" tanya si kembar. "Aku tidak bisa tinggal terlalu lama dengan kalian, sayang. Mami harus pergi karena ada urusan yang harus Mami lakukan." "Tidak boleh. Mami tidak boleh pergi." Edwin meluknya dengan erat. "Kami tidak akan biarkan Mami pergi," kengek si cengeng pula yang hampir menangis. "Oke, baiklah. Jangan menangis. Mami tidak akan pergi." Sebaiknya saat ini dia mengalah daripada si kembar menangis. "Mami janji?" tanya Edwin. "Iya, tapi untuk kali ini saja." "Kenapa?" tanya Edwin dan Elvin. Tatapan mata mereka tidak berpaling dari Eliana. Mami harus kembali ke Australia untuk menikah," dusta Eliana. Dia kira si kembar akan bertanya lagi, tapi tidak. Mereka bahkan diam saja saat makan. Entah apa yang sedang mereka pikirkan, yang pasti mereka berdua seperti sedang memikirkan sesuatu. Edwin dan Elvin pura-pura tidur selama di perjalanan kembali. Mereka juga tidak bangun saat pakaian mereka digantikan, namun mereka terbangun setelah Eliana dan Morgan meninggalkan mereka berdua. Edwin dan Elvin duduk di atas ranjang. Mereka pun saling pandang. "Bagaimana ini, Kak? Mommy akan kembali ke Australia dan menikah," ucap Elvin. "Jika Mommy menikah, maka Mommy tidak bisa lagi menjadi Mommy kita lagi," ucap Edwin pula. "Aku tidak mau itu terjadi, Kak. Kita harus berusaha mendekatkan Mommy dan Daddy." "Aku tahu." Edwin tampak berpikir sebentar, lalu sebuah ide muncul di otak liciknya. "Aku punya ide." Edwin pun berbisik kepada adiknya. Elvin mengangguk, tampak setuju mereka bisa menjalankan rencana mereka malam ini juga. Elvin berbaring sesuai dengan rencana. Edwin pun mencubit lengannya dengan keras agar adiknya menangis. Teriakan Elvin terdengar juga tangisannya. Tentu saja tangisannya membuat Morgan terkejut, begitu juga dengan Eliana yang sedang di kamar lain. Eliana segera berlari keluar, begitu juga dengan Morgan. Mereka berlari menuju kembar karena khawatir dengan keadaan Edwin dan Elvin. "Apa terjadi?" teriak Morgan. "Daddy, aku takut," teriak Elvin. "Ada apa? Kenapa kau menangis seperti ini?" Morgan segera menghampiri si cengeng. "Elvin baru saja mimpi buruk, Dad. Aku bahkan terkejut mendengar teriakannya," jelas Edwin. Tentunya itu sebuah tipuan saja. "Itu hanya mimpi buruk. Tidak perlu takut seperti ini." Morgan berbaring di sisi Elvin untuk menenangkan tangisan putranya. "Aku ingin tidur dengan Daddy dan Mommy," ucap Elvin. "Daddy akan menemanimu tidur, oke?" "Tidak mau. Aku takut kembali mimpi buruk. Aku ingin tidur dengan Mommy dan Daddy." Elvin mulai menendang dan berontak. "Ayo, Mom. Elvin paling takut mimpi buruk." Edwin memandangi ibunya dengan tatapan memohon. "Baiklah, tapi untuk sebentar saja." Eliana beranjak dan berbaring di sisi Elvin. Edwin pun berbaring di sisinya yang berbeda. Tentunya semua sudah sesuai dengan rencana. "Sekarang tidurlah," perintah Morgan. "Aku ingin Mommy dan Daddy menciumku," pinta Elvin. Morgan menatap si cengeng dengan tatapan curiga. Jangan katakan ada ide licik di balik itu semua. Setelah memandangi Elvin, Morgan memandangi si sulung yang pura-pura tidur di sisi Eliana. "Baiklah, sekarang tidur." Morgan mencium dahi Elvin, tapi bukan itu yang Elvin mau.
Aku ingin Mami dan Daddy menciumku bersamaan, mintanya. Apa? Jangan keterlaluan, ucap Morgan kesal. Sudahlah, hanya mencium saja. Jangan dipermasalahkan, ucap Eliana. Morgan menghela napas. Semoga tidak ada akal licik. Alvin sudah siap mendapatkan ciuman dari ayah dan ibunya. Morgan dan Eliana pun sudah siap mencium Alvin. Si cengeng tidak saja siap mendapat ciuman, tapi dia juga sudah siap untuk menjalankan rencana. Morgan dan Eliana sudah akan mencium pipi Alvin. Namun Alvin beringsut ke bawah dengan terburu-buru, sedangkan Edwin mendorong Eliana. Eliana terkejut, Morgan pun demikian. Mata mereka melotot dalam jarak yang begitu dekat. Tubuh mereka berdua membeku karena bibir mereka berdua saling beradu saat itu. Berhasil, sorak Edwin dan Alvin secara serempak. Eliana dan Morgan segera menjauh. Eliana menutupi mulutnya dan tampak linglung. Apa yang baru saja terjadi? Morgan menatap tajam kedua putranya yang sedang bersorak senang. Karena misi mereka berjalan lancar, sudah dia duga. Setelah ini mereka akan mendapatkan hukuman karena telah berani menipu dirinya.